Oke, video kali ini saya akan membahas motor yang beberapa hari yang lalu itu rilis dari Honda CB 150X, motor 150 cc yang bertemakan adventure atau touring ya. Nah, motor ini bisa dikatakan sebagai pembuka kelas atau saat ini satu-satunya di kelas 150 cc yang bergaya adventure atau touring, karena di kompetitornya masih belum ada ya. Nah, ini cukup mengherankan sih, dan tidak seperti biasanya, karena Honda itu biasanya itu lebih cenderung pengikut atau dia itu suka bersaing dengan produk dari kompetitor yang ada. Nah, sekarang cukup tidak biasa, Honda menghadirkan kelas baru di kelas 150 cc ini. Nah, oke, kita kembali ke Honda CB 150X Adventure. Oke, dari segi desain ini basisnya dari CB 150R ya, yang Streetfire. Karena dari desainnya ini kalau kita lihat di gambar itu masih ada rasa CB 150R-nya, terutama yang bagian belakang, karena yang belakang ini hampir sama persis dan bisa dikatakan sama saja ya dengan CB 150R. Yang paling terasa perbedaannya itu di bagian depan hingga tengah. Di sini kelihatan lebih besar, lebih kekar gitu, dan lebih tinggi ya. Ini dikarenakan faktor suspensi yang depan itu lebih tinggi. Suspensinya upside down, yang ini juga sama dengan CBR 150 dan CB 150R. Bedanya ini di jarak travelnya yang lebih lebar atau lebih panjang, 30 mm. Jadi kelihatan di sini sangat tinggi. Dan memang sih karakter suspensi ini kalau saya pernah ngalami di CBR dan CB-nya itu memang karakternya sangat empuk ya. Untuk sebuah suspensi upside down ini benar-benar nyaman sekali untuk dipakai di jalan raya. Jadi sangat cocok lah kalau suspensi ini dipakai di CB 150X ini, karena suspensinya ini dari Showa dan ada teknologi SSVBP ya. Oke, kita kembali ke desain. Desainnya ini mengacu pada kakaknya yaitu CB 500X. Jadi untuk opini saya pribadi sih, ini lebih cenderung motor touring untuk di jalan aspal daripada adventure atau di off-road. Karena kalau kita lihat dari kaki-kakinya ini masih sama dengan CB 150R, dimana bannya ini masih pakai ban model aspal. Jadi ini kalau kita lihat seperti IRC Roadwinner ya, kayaknya sama aja ya. Terus dengan velg dan juga rem dan cakramnya juga masih sama persis. Dan untuk belakangnya juga sama ya, swing armnya masih model kotak. Dan kemungkinan ini suspensi belakangnya juga akan sama dengan CB 150R, di mana suspensi belakangnya ini tidak bisa di setel, tingkat redamannya sama seperti yang depan sih. Yang depan juga fix, tapi yang depan sudah oke. Lalu kita ke lampu-lampunya. Ini lampu-lampunya sudah full LED ya, lampu depan, belakang, dan juga sein. Dan model lampunya ini juga sama persis dengan CB 150R. Cuman beda di covernya aja sih. Kalau kita lihat bentuknya seperti itu. Nah, begitupun dengan lampu belakangnya juga seperti ini. Bahkan hingga behelnya saja pun ini juga sama persis dengan CB 150R. Tapi nggak tahu ya nanti kalau sudah lihat secara fisik apakah benar-benar sama atau ada perubahan. Nah, untuk windshieldnya ini ukurannya sih untuk sebuah motor bawaan pabrik ini masih terbilang proporsinya masih bagus. Jadi tidak sekedar basa-basi seperti di BMW G310 GS, itu kan windshieldnya kurang banget ya. Kalau ini menurut saya udah pas, karena bodinya kan sudah tinggi dengan windshield yang lebih tinggi lagi, jadi bisa melindungi kita dari terpaan angin. Nah, untuk joknya sendiri ini juga pakai model tandem, tapi kalau kita lihat secara fisik ini terlihat lebih tebal ya daripada yang versi CB 150R-nya. Karena ya kembali lagi motor ini dipakai untuk jarak jauh, jadi jok juga harus jadi perhatian khusus supaya lebih nyaman. Oh ya, ngomongin bodi sayapnya, bodinya ini benar-benar besar ya.
Jadi kayak bukan motor 150 cc. Jadi modelnya itu mekar sekali dan ada moncong seperti moncongnya bebek, yang itu biasanya itu jadi ciri khas motor tourer atau adventure ya. Kemudian untuk tangki, wah ini rasanya seperti tenggelam ya kalau kita lihat. Untuk kapasitasnya sih masih sama dengan CB150R, dan ini full cover ya. Apalagi di CB150X ini serutnya dia lebih tinggi dan lebih melebar. Jadi kalau kita lihat di sini tutup tangkinya lebih tenggelam. Jadi nanti nggak tahu ya kalau kita pasang tank bag itu apakah dari produsen ada model baru atau mungkin bisa masuk. Nah untuk stangnya sendiri, ini stangnya seperti di CB150R, dia modelnya fat bar dan finishingnya saya suka sih, warnanya itu elegan gitu loh. Warnanya bukan keemasan tapi lebih cenderung warna krim gitu, krim agak kecoklatan. Jadi kesannya itu wah gitu loh daripada warna-warna yang lain. Dan yang membuat stang ini lebih tinggi lagi yaitu adanya riser yang ini lebih tinggi dari CB150R. Ya meskipun di CB150R itu risernya sudah cukup tinggi buat saya, tapi di CB150X ini dibuat lebih tinggi lagi. Jadi terlihat kan antara ujung suspensi depan dan juga stangnya ini cukup berjarak ya. Nah kemudian untuk posisi kunci ini juga masih sama dengan CB150R, dia ada di depan stang. Dan karena ini risernya lebih tinggi, kemungkinan besar akan lebih susah kita untuk menjangkau kuncinya itu. Ya sayang banget ya, harusnya sih kuncinya dirubah lagi posisinya. Jadi tidak ada di depannya stang gitu, seperti itu. Lalu untuk speedometer, nah ini juga sama persis dengan CB150R, dimana dia full digital dan kesan big bike looknya itu ada sih di motor ini dengan speedometer yang lebih oke. Jadi ini fontnya juga lebih besar-besar angka-angkanya, dan info yang ditampilkan juga sama sih dengan CB150R. Di situ terlihat ada penunjuk putaran mesin, kemudian penunjuk gear atau posisi gear ya. Kemudian ada penunjuk kecepatan, ada jam, ada sisa bahan bakar. Kemudian yang pasti ada odometer, trip A, trip B, kemudian konsumsi bahan bakar rata-rata, dan indikator-indikator yang dibawanya. Dan seperti biasanya ada dua tombol untuk merubah info odometer dan juga untuk mengatur jam. Nah untuk tombol-tombol di stang ini juga nggak ada perbedaan sama sekali dengan CB150R, dimana yang sebelah kanan ini hanya ada tombol starter. Sayang sekali ya untuk sebuah motor sport atau motor bergaya adventure ini tidak ada engine kill switch dan juga hazard, karena itu cukup penting sih. Tapi di sini Honda tidak menambahkan tombol itu, jadi sayang sekali sih kalau untuk saya pribadi. Nah untuk yang kiri ini masih dibilang lumayan lah, ada pas beam, lampu dekat, lampu jauh, sein dan juga klakson. Yang penting ada pas beamnya itu. Kemudian dari bagian mesin, kalau kita lihat dari fisiknya ini sama persis ya dengan CB150R, tapi mungkin nggak akan jauh beda dan mungkin akan sama persis dan tidak ada perubahan secara spesifikasi. Tapi menurut saya karakter mesin ini meskipun dia DOHC, tapi diameter kali langkahnya itu dia linear, atau jadi dia tarikan bawah hingga atas itu merata. Ini cocok banget sih kalau dipakai untuk di motor CB150X ini. Tidak perlu dirubah lagi speknya, ini sudah sangat oke lah. Dan di bawahnya ada undercowl ya. Ini bukan bahan plat besi, tapi ini berbahan plastik. Ya untuk kelas 150cc sih nggak apa-apa lah. Kan itu juga nggak terlalu berat ya kalau bahannya plastik. Kalau bahannya besi mungkin untuk kelas-kelas yang motor besar di atas 500cc mungkin oke lah. Nah kemudian untuk rangka ini juga masih sama dengan CB150R. Dia modelnya tralis, dan ini cocok sih untuk kalian yang suka menambahkan crash bar atau apa gitu ya. Yang pasti kalian yang beli motor ini kemungkinan besar akan pakai crash bar juga. Jadi sangat cocok lah
sangat serasi dengan tipe rangkanya. Dan yang saya suka di ruang mesinnya ini terlihat lebih tertutup ya, jadi nggak terkesan kosong gitu dalamnya, karena adanya bagian ini cover yang di atasnya mesin itu yang cukup menutupi bagian kosongnya itu, jadi kelihatan lebih padat. Bagus sih Honda dalam hal ini mau memperhatikan bagian kekosongan ini. Oke, mungkin itu saja ya video impresi saya berdasarkan foto dan video yang beredar tentang Honda CB150X Adventure. Ya, semoga saja saya bisa lihat langsung ya segera, karena ya maklum lah konten kreator daerah itu tidak secepat konten kreator yang di ibu kota, jadi harap maklum ya. Tapi nanti kalau udah ada di Jawa Timur, saya akan coba untuk mereviewnya secara langsung. Jadi ini hanya sekedar impresi singkat saja ya. Dan yang pasti untuk motor ini saya cukup suka sih, dan dengan adanya kelas baru di motor 150cc membuat semakin ramai ya persaingan pasar di dunia permotoran Indonesia ini. Ya mungkin kompetitornya akan segera sih ya, nggak tahu kapan. Cuman kalau yang dari Yamaha itu kan ada rumornya MT-15 Tracer itu, tapi nggak tahu itu kapan direalisasikan. Ya untuk sementara CB150X ini oke lah, bisa jadi perangsang untuk kompetitor-kompetitornya. Oke deh, mungkin itu aja ya video impresi kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojono138. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.